Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Zainal selaku asesor uji kompetensi industri, dan yang kedua yang saya hormati Bapak Dila Bayu Pratama selaku Ketua Program Keahlian Desain Komunikasi Visual. Dan yang saya banggakan teman-teman satu kelas semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dan bertemu kembali dalam pertemuan kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang uji kompetensi industri, yaitu LSP P1 Junior Operator Desain Grafis yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Mengapa saya memilih desain grafis? Karena sejak dari kelas 10 sampai kelas 12 ini saya telah diajarkan banyak hal sekali tentang desain grafis. Maka dari itu saya mengambil LSP P1 Junior Operator Desain Grafis karena saya merasa sudah mampu dalam bidang desain grafis tersebut. Untuk dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Pradana. Saya berasal dari kelas 12 di AP1. Nomor presensi saya 21. NIS saya 18877. Nah, ini merupakan data pribadi saya. Untuk hobi saya sendiri, saya merupakan sosok yang suka berolahraga. Salah satunya yaitu jogging dan juga bersepeda. Jadi di masa saat ada waktu free ataupun senggang, saya merupakan waktu untuk berolahraga bersama dengan rekan-rekan saya. Kemudian untuk tempat tanggal lahir saya lahir di Pati pada tanggal 8 Juli tahun 2007. Mohon maaf ada kekeliruan dalam tempat dan tanggal lahir. Untuk alamat saya beralamat di Desa Semampir, RT 6 RW 2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Tepatnya ada di sebelah selatan Terminal Pati Kota. Nah, sebelum kita membahas tentang uji kompetensi industri saya, mari kita untuk mengulas kembali tentang pengertian desain grafis. Apa sih itu desain grafis? Teman-teman ada yang masih ingat? Oke, mungkin ada yang ingat, ada yang tidak. Maka dari itu saya akan mengulas kembali. Desain grafis merupakan proses menciptakan komunikasi visual menggunakan elemen seperti teks, gambar, dan juga warna. Yang tujuannya itu untuk menyampaikan pesan secara efektif. Jadi kesimpulannya desain grafis itu merupakan media promosi ataupun media untuk mengkomunikasikan kepada audiens bahwa desain yang kita buat itu tujuannya untuk memberikan informasi apa kepada rakyat umum. Contohnya seperti desain grafis yaitu seperti poster, logo, kemasan maupun iklan. Lanjut. Nah, ada beberapa software yang digunakan, tetapi yang biasanya yang saya gunakan yaitu ada 3 software tersebut, yaitu Adobe Illustrator, Photoshop, dan juga CorelDRAW. Lanjut. Nah, untuk Adobe Illustrator merupakan software desain grafis yang berbasis vektor yang digunakan untuk membuat ilustrasi, logo, icon, tipografi, dan elemen desain lainnya dengan kualitas tinggi dan tidak pecah saat diperbesar. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu untuk gambar yang tetap tajam saat diperbesar, cocok untuk digunakan untuk membuat desain logo dan juga ilustrasi yang kompleks. Jadi Adobe Illustrator merupakan software yang berbasis vektor. Berbasis vektor itu artinya jika kita membuat sebuah desain di dalam Adobe Illustrator, saat kita zoom 100 kali ataupun 200 kali, maka gambar tersebut yang telah kita buat tidak akan pecah. Maka dari itu disebut berbasis vektor. Jadi
software Adobe Illustrator ini cocok sekali digunakan untuk mendesain sebuah logo ataupun ilustrasi. Selanjutnya, ada Adobe Photoshop, yaitu software desain grafis juga, tapi berbasis bitmap atau raster. Jadi bitmap itu kalau kita zoom in itu kalau kita perbesar itu tampilannya itu akan pecah-pecah atau berbentuk pixel kotak-kotak. Jadi mungkin Adobe Photoshop memang bisa digunakan untuk desain grafis, tapi kalau digunakan untuk membuat vektor itu tidak direkomendasikan. Jadi Adobe Photoshop ini bisa digunakan untuk desain grafis. Selain itu juga bisa untuk mengedit foto ataupun memanipulasi foto yang untuk dibuat desain digital secara efek visual. Nah, fungsi dari Photoshop sendiri itu untuk mengedit foto dan juga membuat desain grafis seperti poster ataupun konten media sosial. Selain itu juga efek visual dan manipulasi gambar. Jadi Photoshop ini lebih kompleks toolnya untuk kita membuat desain yang dimana desain tersebut itu ada manipulasinya. Jadi ada seperti manipulasi seperti bayangan ataupun kalau kita mau mengatur warna, kecerahan, kontras dan sebagainya itu Photoshop itu adalah salah satu software yang sangat cocok digunakan untuk membuat desain grafis dan juga dipadukan dengan manipulasi. Lanjut. Yang ketiga adalah software CorelDRAW. Software CorelDRAW ini 11-12 dengan Adobe Illustrator. Nah, CorelDRAW ini merupakan desain sebuah software yang berbasis vektor yang digunakan untuk membuat ilustrasi, logo, desain kemasan dan juga maupun brosur ataupun iklan. Software ini populer di kalangan desainer grafis. Salah satunya itu seperti percetakan. Jadi kebanyakan dari percetakan yang pernah saya temui itu rata-rata itu penggunaannya lebih ke CorelDRAW. Kenapa kok lebih ke CorelDRAW? Yang pertama, CorelDRAW ini merupakan software yang ringan saat digunakan dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Karena yang pernah saya temui, Adobe Illustrator ini mengalami banyak sekali permasalahan. Salah satunya itu lag saat digunakan ataupun ada crash. Tapi CorelDRAW ini ya saya rasakan softwarenya lancar dan enteng saat digunakan. Nah, untuk fungsi utamanya yaitu untuk membuat desain berbasis vektor itu juga bisa seperti Adobe Illustrator dan juga desain logo, poster, spanduk ataupun kartu nama. Tetapi kalau untuk membuat vektor itu menurut saya lebih enak menggunakan Adobe Illustrator. Kenapa kok Adobe Illustrator? Karena toolsnya itu lebih enak saat dilekuk-lekuk ketimbang CorelDRAW. Kalau menurut saya tools dari CorelDRAW pen toolnya itu lebih kaku ketimbang Adobe Illustrator. Jadi kalau membuat vektor ilustrasi itu lebih enak menggunakan Adobe Illustrator. Tapi kalau untuk menggunakan saat ada desainan mendadak seperti membuat banner, brosur segala macam itu lebih tepat, lebih efektif menggunakan CorelDRAW karena softwarenya yang sangat-sangat ringan saat digunakan. Lanjut. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain. Yang pertama, tujuan desain, prinsip desain, warna, layout, tipografi, gambar ataupun visual, dan yang terakhir feedback ataupun literasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan akan saya ulas setelah slide kali ini. Lanjut. Nah, yang pertama tujuan desain. Apa yang ingin dicapai dari desain tersebut? Jadi kita harus mempunyai pendirian. Kalau kita membuat desain itu yang kita tujukan kepada audiens itu apa? Kita harus mempunyai pendirian. Terus kita harus mempunyai pesan yang disampaikan itu apa? Menarik pastinya. Dan juga saat dilihat itu enak. Jadi kita nggak asal desain, nggak asal bikin konsepnya itu nggak asal dari kita sendiri, tapi juga harus dengan brief customer ataupun brief klien gitu. Yang terakhir itu siapa target audiensnya. Jadi kita harus menyesuaikan. Misal target audiensnya umurnya 10 tahun sampai 15 tahun, jadi kita menggunakan desain yang lebih ke
apa ya, colorful. Kalau untuk usia 20 sampai 25 itu lebih simple, biasanya seperti itu. Harus bisa menyesuaikan. Untuk prinsip desain, yang pertama itu ada namanya keseimbangan. Jadi kalau kita membuat desain itu harus seimbang, enggak berat kanan, enggak berat kiri. Jadi harus seimbang kanan dan juga kiri. Yang kedua itu kontras, membuat elemen penting menonjol. Jadi semisal ada desain yang kita buat, teksnya itu kalau semisal ada teks yang penting itu harus kita tonjolkan. Itu seperti kita bisa membuat teksnya lebih mencolok ataupun kita bisa memberikan elemen-elemen yang menonjol seperti itu. Yang ketiga adalah keselarasan, penataan elemen agar terorganisasi. Kemudian ada repetisi, yaitu membuat konsistensi dan penguatan visual. Yang kelima ada yang namanya ukuran elemen yang seimbang terhadap keseluruhan. Kemudian ada white space, yaitu ruang kosong untuk memberi napas pada desain. Jadi ruang kosong untuk memberikan napas pada desain itu kita enggak asal membuat layoutan elemen-elemen kita tumpuk full satu kanvas tidak, tetapi kita harus bisa memberikan beberapa space kosong sehingga saat desain kita buat itu kalau audiens melihat desain kita itu lebih nyaman dan lebih enak melihatnya. Yang terakhir itu visual, elemen penting harus tampak lebih mencolok atau mudah diakses. Jadi kita harus bisa menampilkan lebih lanjut terkait desain yang kita buat itu seperti gimana, harus lebih ditampilkan. Kemudian yang ketiga ada yaitu warna. Pilih warna yang sesuai dengan pesan dan identitas merek. Contohnya seperti ada desain tentang hari 17-an, itu kan identik dengan warna merah ataupun putih. Tetapi kalau kita menggunakannya tidak warna tersebut seperti warna pink katakanlah, itu kan tidak sesuai dengan konsepnya. Maksudnya kan 17 Agustus kok backgroundnya warna pink, kan tidak sesuai gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan brief yang telah diberikan. Kita juga harus bisa berpikir lebih lanjut. Kemudian menggunakan teori warna untuk menciptakan harmoni dan kontras. Jadi harus bisa memadukan antara proporsi warna yang gelap, warna yang cerah, ataupun warna yang sedemikian itu harus kita bisa atur proporsikan lebih dalam. Jadi desain yang kita buat itu lebih enak kalau dipandang. Kemudian ada yang namanya tipografi. Nah ini yang paling penting dalam desain grafis. Itu kita harus memilih font yang enak dan mudah dibaca. Jadi kita tidak asal-asalan milih font. Semisal seperti itu dari 17-an, tapi kita milihnya fontnya yang kurus, yang script, bentuknya itu kan kurang masuk. Jadi kita harus bisa menyesuaikan lebih lanjut. Kemudian hindari terlalu banyak jenis font dalam satu desain. Nah kalau prinsip yang saya gunakan dalam desain itu minimal ada, paling maksimal itu ada 3 font dalam satu desain kalau yang saya terapkan. Kalau lebih dari itu, misal 4, 5 itu kan terlalu banyak. Jadi kalau kita tampilkan pada audiens itu akan bingung, fontnya banyak, ini maksudnya gimana gitu. Jadi harus bisa mengatur jenis font. Jadi harus konsisten, jangan tiap ganti kata kita ganti font, ganti kata ganti font. Seperti itu harus bisa konsisten dengan font yang kita gunakan. Lanjut. Kemudian ada gambar ataupun visual. Menggunakan visual berkualitas tinggi, pastikan gambar relevan dan mendukung pesan. Jadi gambar yang kita tampilkan itu harus bisa mencerminkan apa yang kita desain dan harus kualitasnya tinggi. Jangan kualitasnya itu kayak ngeblur ataupun pecah. Apalagi biasanya ngambil di internet itu kan nggak diatur seperti pencahayaannya gimana, asal ngambil, asal taruh, asal upload seperti itu kan itu kurang bagus. Jadi kita harus bisa menyesuaikan juga. Kalau misal gambarnya kurang jernih, kurang HD, bisa dia pakai website ataupun software lain seperti itu. Lanjut. Kemudian feedback dan literasi. Jadi semisal kita sudah membuat desain itu kita akan mengirimkan kepada customer. Kita harus bisa memberikan nilai positif. Desain yang saya buat ini kurangnya apa, perlu tambahan apa. Jadi kita harus bisa menerima kritik
untuk penyempurnaan. Jadi kita nggak asal sesuai dengan selera saya, tetapi juga harus menyesuaikan dengan selera customer atau selera dengan brief yang telah ditentukan. Jadi selalu membuat uji ataupun evaluasi desain. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang logo. Di sini ada yang tahu apa itu logo? Tidak tahu. Oke, saya akan membahasnya. Logo itu merupakan simbol grafis atau lambang yang digunakan untuk mewakili identitas suatu perusahaan, organisasi, produk ataupun merek yang tujuannya berfungsi untuk sebagai alat visual yang memudahkan orang mengenali dan mengingat suatu entitas. Nah, contohnya itu seperti Bank BRI. Pasti teman-teman nggak asing lagi dengan Bank BRI, bank yang bergerak dalam bidang keuangan. Pastinya orang-orang nggak akan asing lagi dengan logo tersebut BRI. Lanjut. Nah, kemudian ada ciri-ciri logo. Yang pertama itu sederhana, mudah dikenali dan tidak rumit. Yang kedua unik, berbeda dari logo lainnya agar mudah dibedakan. Yang ketiga relevan, mewakili nilai, visi atau usaha yang dapat fleksibel, tetap terlihat baik dalam berbagai ukuran. Kelima, mudah dilihat, memberikan kesan kuat dalam waktu singkat. Kesimpulannya, logo yang kita buat itu tidak usah terlalu banyak color, banyak objek, banyak tambah-tambahan lainnya. Intinya logo yang kita buat itu dapat dikenali oleh layak umum. Jadi kita harus bisa mewakili nilai ataupun visi dari logo yang kita buat. Kemudian tetap terlihat jelas walaupun di zoom out ataupun di zoom in. Jadi logo tersebut harus tetap terlihat identitasnya. Jadi kita kalau membuat logo tidak harus asal-asalan. Yang pastinya kita harus ada briefing dulu dengan customer, dengan orang yang memberikan masukan kepada kita, itu harus kita terima, terus kita terapkan kepada logo tersebut. Jadi harus tahu filosofi logo tersebut apa, sehingga saat membuat logo itu harus sesuai dengan filosofi tersebut yang tidak mengurangi ataupun menambahkan dari makna filosofi tersebut. Nah, kemudian saya akan membahas brand identity and digital promotion, yaitu tentang ASP Junior Creative Design Grafis. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 4 jam. Jadi sedikit cerita waktu pengerjaan yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah logo. Yang pastinya kan logo itu harus memiliki identitas yang kuat dan memiliki makna yang sudah ditentukan kepada kita. Jadi kita sudah diberikan brief oleh asesornya, kita tinggal memahami kalimatnya, kemudian kita terapkan kepada desain. Nah, waktu saya membuat sketsa itu kurang lebih ada sekitar waktu 1 jaman, karena saya memikirkan konsep yang matang untuk desain saya, untuk membuat logo yang telah saya buat itu seperti gimana. Jadi saya memakan waktu 1 jam untuk memikirkan sketsa. Lanjut. Nah, ini untuk brief yang telah diberikan, yaitu Festival Kopi Nusantara tahun 2025 yang digelar di Pasir Pradana Pati yang memiliki ragam cita rasa kopi terbaik. Festival ini menjadi ajang pertemuan pecinta kopi, petani, dan juga pelaku industri. Di dalam kegiatannya seperti ada pameran, workshop, dan demo barista saling berbagai inspirasi, nikmati cita rasa khas Nusantara dan mendukung produk lokal. Nah, ini adalah brief yang telah diberikan oleh asesor kepada kami, sehingga kita harus bisa mengonsep lebih lanjut brief yang sesuai dengan kopi itu harus identitasnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini ada tas 1 dan juga tas 2. Untuk tas 1 itu membuat logo desain. Yang pertama itu logo Festival Kopi Nusantara, yang kedua itu membuat logo variasi, logo Festival Kopi Nusantara. Yang tas 2 itu membuat digital promosi. Jadi kita disuruh membuat feed Instagram untuk tiga feed itu. Nah, untuk tas pertama itu 1 buah primary logo dengan 1 warna dan menggunakan background putih. Yang kedua logo varian yang terdiri dari logogram saja. Untuk dokumen pencetaknya itu CMYK, size-nya itu A4, terdapat 1 halaman logo
logo primary dan juga logo gram. Yang terakhir itu logo size yang 5 cm dari bidang pendek. Lanjut. Nah, ini kita akan mengenal primary logo. Primary logo itu logo atau kunci yang paling sering digunakan untuk identitas suatu merek atau perusahaan. Contohnya Nike, Starbucks, dan juga McDonald. Untuk logo gram itu logo yang berbentuk simbol atau bentuk visual lainnya tanpa menyertakan teks atau nama dari logo tersebut. Jadi pure logo tersebut tanpa ada tulisan sedikit pun. Contohnya itu Apple, terus X yang dulu namanya Twitter, terus ada yang namanya Mercedes-Benz seperti itu. Lanjut. Nah, untuk S2 ini briefnya seperti ini. Dokumen colornya RGB, size-nya 1080 kali 1350 pixel. Terlapir tidak boleh mengurangi atau menambahkan teks yang telah diberikan di brief. Menggunakan logo yang telah ditentukan dan menggunakan template Instagram yang telah disediakan asesor. Lanjut. Nah, kita akan mengenal lebih lanjut RGB dan juga CMYK. Jadi RGB itu merupakan red, green, blue, dan CMYK itu merupakan cyan, magenta, yellow, dan juga gray. Jadi sebagian dari kedua warna tersebut CMYK dan juga RGB. Kalau RGB itu digunakan untuk media postingan media sosial. Jadi untuk tampilan di media sosial di layar. Kalau untuk CMYK itu untuk media cetak. Jadi seperti cetak media banner, poster, brosur itu menggunakan CMYK. Nah, ini logo desain yang telah saya buat Festival Kopi Nusantara tahun 2025. Saya di sini menggunakan kombinasi antara cangkir dan juga kopi yang saya padukan dalam logo desain saya. Untuk digital promosi seperti ini, saya sudah memasukkan sesuai dengan brief. Dapat dilihat seperti pecinta kopi wajib hadir, barista demo, seru, cita rasa kopi otentik, kopi bareng yuk datang ke Festival Kopi Nusantara. Jadi saya sudah mengkomposisikan layout dengan sesuai agar saat dilihat oleh layak umum oleh banyak orang itu sesuai dengan yang saya berikan ini. Lanjut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya Raka Gunan izin bertanya. Ya. Mengapa Anda memilih filosofi antara cangkir kopi dengan biji kopi? Karena kalau dari filosofi tersebut itu sesuai dengan brief yang telah diberikan cangkir kopi, karena biasanya orang kan kalau minum kopi itu identik dengan cangkir gitu buat nyeruput. Kalau kopi ya tidak termasuk dari itu biji kopi. Kemudian saya tadi menggunakan warna kuning karena itu kan festival, jadi warna kuning itu mengfilosofikan keceriaan, kegembiraan, dan juga keseruan gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mas Bayu. apakah yang telah Anda rasakan selama melaksanakan kopi? Yang saya rasakan itu kesulitan dalam membuat sketsa. Jadi sudah saya jelaskan tadi, saya memakan waktu 1 jam untuk membuat sketsa, tapi ya saya bisa mengerjakan itu karena kopi yang diberikan ada 4 jam. 3 jam saya buat untuk membuat desain dan juga logo tersebut. Terakhir, saya Teguh Waluyo. Mas Teguh. Dalam ketiga software yang disebutkan oleh Mas Yusuf, itu tadi Mas Yusuf menggunakan software apa untuk membuat logo? Saya menggunakan software Adobe Illustrator karena menurut saya untuk membuat logo itu lebih enak, terusnya penkulnya itu menggunakan Adobe Illustrator karena penkulnya itu lebih fleksibel, lebih enak saat digunakan, dan juga saat kita mock up, kita tampilkan ke berbagai media itu lebih mendukung gitu, jadi tidak pecah. Mungkin itu saja ya, tidak ada yang ingin bertanya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.